أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربنا إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ربي زدنا علما وارزقنا فهما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Alhamdulillah. Para bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama tentu syukur, terima kasih, syukur, puja dan puji kita kembalikan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, pemilik segala kerajaan dan kekuasaan di dunia ini, termasuk ketika mengatur kita untuk kita bertemu pagi ini di hari Kamis terakhir bulan Zulhijjah dan Kamis terakhir tahun 1445 Hijriah. Karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1446 Hijriah, dimulai dengan 1 Muharram, dan kita akan baca keutamaan puasa Muharram. Tapi mari kita awali dulu dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fariidah salatul lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram, dan solat yang paling utama sesudah solat fardu adalah solat malam atau qiyamul lail. Sebagaimana kita ketahui, dalam Islam itu ada 4 bulan suci. Ada 4 bulan suci, namanya Ashhurul Hurum. Ada 12 bulan, Muharram dan seterusnya. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan. Ini 4 bulan suci, bukan 4 bulan pembawa petaka, bukan. Ini 4 bulan suci, dimuliakan oleh Allah SWT. Jangan berbuat aniaya di bulan ini, jangan berbuat buruk di bulan ini, termasuk kepada diri kita. Mungkin para bunda ingat bulan apa saja ini? 4 bulan suci dalam Islam. Apa? 1 Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Itu Allah yang menentukan itu. Bulan yang suci, termasuk diantaranya
bulan Muharram yang sebentar lagi kira-kira insyaallah hari Sabtu maghrib kita sudah masuk 1 Muharram 1446 Hijriah. Semoga Allah memberkahi umur kita. Semoga kita terus diberi waktu, diberi umur yang selalu membawa kebaikan untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Ketika Nabi SAW menyebutkan puasa yang paling utama setelah Ramadan di bulan Muharram, khususnya tanggal berapa Bu? 10 Muharram. 10 Muharram itu kemenangan Nabi Musa alaihi salam yang oleh orang-orang Yahudi di Madinah itu diperingati dengan berpuasa. Lalu Nabi menganjurkan kita berpuasa sebagai puasa sunnah. Dan yang kedua, solat yang utama setelah solat fardu, solat malam, qiyamul lail. Ketika kita menyebut tahun baru Hijriah, berarti jarak antara kita dengan hijrahnya Nabi SAW sekarang sudah berapa tahun ya Bu? Hijrahnya Nabi dengan kita sekarang sudah berapa tahun? 1400, yaitu itu Hijriah. Nabi lahir tahun berapa? Nabi lahir tahun ya, jangan pakai Masehi, satunya tahun sama Bu. Nabi lahir tahun gajah. Jadi kita lihat rupanya orang Arab saat itu mereka itu menentukan nama tahun itu karena ada peristiwa penting, dan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah, yang Allah membela Ka'bahnya, membela Al-Baitul Haram, menghancurkan Abraha itu disaksikan oleh semua orang-orang Quraisy saat itu. Nabi belum lahir, Ka'bah itu sudah ada. Itu peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka menyebut Amul Fil, tahun gajah. Sudah itu pedomannya sampai Nabi masuk sebagai Nabi Rasul. Dalam sejarah Nabi SAW lalu disebut kalau ada peristiwa apa-apa, tahun 1 kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ketiga kenabian. Artinya tahun pertama setelah Nabi diangkat jadi Rasul sampai Isra Mi'raj, tahun sekian kenabian. Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat tahun sekian kenabian. Masuk ke Madinah, hijrah. Lalu kemudian pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau kemudian dengan kecerdasannya beliau menetapkan bahwa hijrah ini peristiwa penting, sehingga hijrah ini harus selalu dikenang jadi tonggak sejarah, lalu menjadi tahun Hijriah. Tahun Hijriah 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, sekarang 1445 Hijriah. Sampai sekarang itu diantaranya inisiatif dari Khalifah Umar radhiyallahu anhu saat itu.
ketika kita mendengar masalah hijrah, tentu yang paling kita ingat adalah bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada kaum muslimin untuk kemudian pindah dari kota Makkah pindah ke kota Yathrib saat itu, lalu menjadi Madinah. Dan di antara hijrah yang paling kita boleh ambil pelajaran adalah hijrahnya Nabi SAW sendiri. Itu satu peristiwa penting, banyak pelajaran yang kita dapatkan termasuk dari Al-Quran, sehingga ketika Nabi SAW mau berhijrah, pertama beliau menunggu perintah dari Allah SWT. Tidak ada perintah, beliau tidak hijrah. Tidak ada izin, beliau tidak hijrah. Kira-kira siang itu, kita ilustrasi saja, siang itu orang-orang Quraisy mengadakan rapat. Di antara hasil rapat pertemuan saat itu di Darun Nadwah, keputusannya satu, membunuh. Mereka menetapkan membunuh Muhammad. Sudah saat itu, pagi itu, siang itu. Lalu Allah SWT tentu melalui malaikat Jibril memberitahukan persoalan ini, dan supaya Nabi tidak bermalam di rumahnya, supaya berangkat hijrah ke Madinah. Siang itu beliau ke rumah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian memberitahu bahwa beliau akan hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Lalu kata sahabat Abu Bakar, "Ya Rasulullah, apa perlu saya temani?" Kata Nabi, "Ya, perlu." Makanya sahabat Abu Bakar sebelumnya itu mau hijrah, itu dilarang oleh Nabi. Sudah yang lain-lain hijrah semua sembunyi-sembunyi, kecuali yang terang-terangan itu sahabat Umar radhiyallahu anhu. Yang lain-lain sembunyi-sembunyi berangkat ke Madinah, sembunyi-sembunyi, kecuali sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau datang ke Ka'bah memberitahu, saudara-saudaraku bangsa Quraisy, siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, tunggu saya mau hijrah sekarang ini, tunggu saya. Itu tidak ada yang nunggu. Makanya orang takut, setan juga takut. Itu Nabi menyebut setan itu takut. Siapa? Sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ini kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat itu sahabat Abu Bakar mohon izin, "Ya Rasulullah, saya mau hijrah." "Jangan," kata Nabi. Ternyata beliau ini punya maksud supaya sahabat Abu Bakar hijrahnya bersama beliau. Siang itu disiapkan segala sesuatunya. Malam hari nanti mau keluar dari rumah Nabi SAW. Dan tiba-tiba orang-orang Quraisy sudah mengepung rumah Nabi malam hari. Tinggal tunggu waktu mereka masuk ke dalam rumah, membunuh Nabi SAW beramai-ramai. Tapi hidup ini bukan karena kekuasaan manusia, bukan karena kekuatan manusia, bukan karena perencanaan manusia, bukan. Semua kehidupan ini sampai hari ini, termasuk kehidupan kita, itu di tangan kekuasaan Allah Jalla Jalaluh. Semuanya sampai hari ini. Sehingga begitu Nabi SAW dikepung di rumahnya, ternyata mereka itu bukan berhasil membunuh Nabi, walaupun ada rencana kuat ini. Ternyata mereka malah tidur di sekitar rumah Nabi. Apakah tidur ini karena kebetulan? Kenapa? Itu jadi
para bunda yang dirahmati oleh Allah, usahakan sampai sekarang jangan pakai rumus kaidah kebetulan. Saya kebetulan, saya tidak ada. Itu semua sudah dibawa kehendaknya. Kebetulan saya jalan di tempat itu, kok saya kesandung? Tidak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua akui dia yang punya kuasa, dia yang punya ketentuan, dia yang punya takdir. Termasuk orang-orang ini tidur. Tidurnya mungkin kira-kira, coba bayangkan, kira-kira tidurnya dengan duduk, dengan berdiri, atau dengan berbaring kira-kira. Di sekitar rumah Nabi itu mereka tertidur. Kira-kira tidur dengan berdiri, dengan duduk, atau dengan berbaring? Hah? Kok tahu ibu? Ya. Nah, memang tidak disebutkan. Yang jelas Allah tidurkan mereka. Boleh jadi tidur yang paling nyenyak itu ya berbaring. Boleh jadi mereka itu sambil menunggu Nabi, sambil menunggu waktu, mereka duduk-duduk tertidur. Kuasa Allah. Salah satu nikmat dalam hidup ini kita bisa tidur. Sungguh nikmat. Alhamdulillah tidur. Tapi tidurnya ini memang dengan kehendak Allah untuk menyelamatkan Nabi SAW, untuk menyelamatkan Islam. Antara lain seperti itu. Mereka tidur, Nabi keluar. Berangkat ke rumah sahabat Abu Bakar, kemudian berlanjut masuk ke rumah sahabat Abu Bakar, dan kemudian lanjut masuk ke gua. Gua apa, Bu? Gua bukan. Ya. Gua apa? Iya, gua Sur. Gua Hira tempat apa, Bu? Turunnya wahyu. Kalau gua Sur tempat Nabi transit masuk untuk pindah untuk ke Yathrib, beliau tinggal di gua Sur. Tampaknya gua ya, Bu. Gua. Kalau di Kediri gua itu di mana ya, Bu? Ada surat namanya surat gua ya, Bu. Surat gua. Pak, ada surat namanya surat gua Al-Quran. Surat apa namanya, Bu? Ada surat dalam Al-Quran itu kalau bahasa Indonesia namanya gua. Surat apa, Bu? Surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Itu surat Al-Kahfi. Itu juga unik. Surat Al-Kahfi. Orang yang tinggal di gua itu disebut, itu di surat Al-Kahfi, orang yang tinggal di gua itu disebut Ashabul, pintar ibu-ibu ini, Ashabul Kahfi. Mereka sama, dikejar-kejar, lalu salah seorang berkata, ini ada gua, ayo kita masuk. Semoga Allah memberikan rahmat pada kita. Lalu mereka masuk ke dalam gua itu, dan kemudian masuk ke dalamnya bukan langsung istirahat, langsung ibaratnya hubungan dengan Allah, kontak dengan Allah. Doa mereka yang penting dalam gua itu doa apa, Bu? Langsung mereka masuk dalam gua berdoa. Rabbana atina fid dunya, bukan. Bukan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina
rosada. Mohon terjemahannya Bu, apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan rahmat dari sisimu. Wahayyi lana min amrina rosada, dan berikan kepada kami urusan kami dengan penuh petunjukmu. Itu Ibu ada terjemahannya. Begitu mereka berdoa pada Allah, dan setiap urusan kalau dikembalikan kepada Allah mesti Allah terima. Persoalan apa saja yang dihadapi oleh hambanya, apalagi hamba mukmin bertakwa pada Allah, semua persoalannya kalau disampaikan kepada Allah pasti Allah tampung, pasti Allah dengarkan, pasti Allah selesaikan. Itu hebatnya. Makanya ibu-ibu kalau punya banyak persoalan, jangan kemana-mana, langsungkan kepada Allah semua persoalan. Kira-kira ibu punya persoalan apa? Satu. Ya Bu, cicilan belum lunas, hutang banyak, ini banyak sekali. Itu yang paling bisa membantu kita Allah. Tak usah bicara kepada orang, tak perlu. Rugi kita. Nyampaikan kepada orang lain rugi. Bicara dengan Allah. Ya Allah, banyak persoalan saya. Sendirian aja ibaratnya kita berbicara, ya Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bicara, ya Allah, banyak persoalan saya. Engkau lebih tahu berapa persoalan saya. Ini belum beres, ini belum, Engkau tahu ya Allah. Saya mohon ya Allah, mudahkan semua urusan saya. Dan seterusnya. Itu mereka begitu berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rosada. Mereka minta rahmat, mereka juga minta petunjuk pada Allah. Langsung ada jawaban Allah saat itu. Ini keadaan terdesak, Bu. Orang-orang ini dikejar ini. Kita Ibu dalam keadaan terjepit itu Allah mudah mengabulkan. Dalam keadaan sulit, terjepit, mutor, dalam keadaan sangat berat, lalu berdoa sungguh-sungguh, Allah jawab. Lalu Allah menjawab doa mereka. Gimana Bu caranya Allah menjawab doa mereka? Apa jawaban Allah? Ketika mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rosada. Terus turun jawaban. Apa jawabannya? Jawabannya kami tidurkan mereka. Kami fadorobna ala adhanihim. Kami tutup telinga mereka, kami tidurkan mereka, dan tidurnya ini berapa tahun Bu? Berapa? 300 tambah lagi. Salah sumi'ah wasdadu tis'ah, 309 tahun. Kok bisa tidur 309 tahun? Ya apa itu Bu? Ayo. Tak masuk akal, tak bisa akal menjangkau, tak bisa, sangat mustahil. Kata orang yang tidak percaya akan kekuasaan Allah yang telah menciptakan langit, bumi dan seterusnya. Tapi orang mukmin tahu. Jangankan 309 tahun, Nabi Nuh saja umurnya berapa? 950 tahun. Hanya saja Nabi Nuh tidak pernah tidur 309 tahun. Ya toh, Nabi Nuh tidak pernah tidur 309 tahun. Ini enggak, langsung tidur. Langsung tidur 309 tahun. Kira-kira alasnya pakai apa ya, Bu? Ya apa? Enggak pakai tikar tuh, Bu. Dari mana mau dapat tikar, apalagi kasur? Mereka ada satu anjing yang menemani mereka. Mereka tidur,
Kira-kira mereka itu matanya terpejam atau terbuka ya Bu? Ya Mas, terbuka apa terpejam? Terbuka Bu. Ibu selidiki itu. Sehingga kalau kita lihat datang, mesti kita lari. Ini kita kira dia tidak tidur. Kita kira orang yang datang, kita kira tidak tidur, padahal tidur ini. Tidur. Coba kita selidiki. Artinya kaji. Kalau salah ya kita ralah. Tapi anjingnya duduk di depan. Kemudian mereka itu Allah bolak-balikkan ke kanan, ke kiri, ke kanan. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Dibolak-balikkan Bu. Kenapa Bu? Coba, kenapa Allah bolak-balikkan? Allah ini kuasa, walaupun apapun bisa. Tapi Allah ini terkadang memberi pelajaran kepada kita. Dari ayat ini ada pesan tersirat. Allah balik ke sini, nanti Allah balik ke sini. Kenapa ya Bu? Ya agar apa? Iya betul. Itu. Ya. Coba mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita. Kalau ada keluarga kita sakit, tetangga, tidak boleh satu posisi dia. Tidak boleh. Harus waktu begini, nanti lain waktu begini. Itu memang coba lihat Al-Quran. Itu kehebatan Al-Quran. Petunjuknya luar biasa. 309 tahun. Belanda menjajah Indonesia berapa tahun ya Bu? Hampir sama dengan Belanda yang tinggal di Indonesia itu. 309 tahun. Luar biasa kekuasaannya. Luar biasa. Apa kita masih ragu dengan kekuasaannya? Itu mereka. Begitu mereka terbangun. Nah, mereka terbangun. Lalu satu yang lain bertanya, kira-kira kita ini berapa lama tidur di sini? Yang satu bilang paling sehari atau tidak sampai sehari. Yang satu berkata, Allah lebih tahu berapa lama. Tapi dia tidak menyebut angka 309 tahun, tidak. Menyebut ya setengah hari, hampir satu hari. Tapi kemudian coba kamu cari makanan, kita lapar. Ini ada uang, cari makanan pakai uang. Ternyata uang ini uang 3 abad yang lalu, 300 tahun yang lalu. Itu subhanallah. Dan itu Allah ceritakan itu kepada Nabi SAW untuk kita ambil pelajaran. Selesai itu Ashabul Kahfi. Sekarang Nabi menerima wahyu juga di mana Bu? Nabi menerima wahyu pertama Iqra di mana? Di gua. Di gua. Coba lihat ada apa dengan gua. Lalu Nabi turun naik sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul, turun naik. Maksudnya turun naik bertafakur, terus berpikir sampai datang wahyu alaihi salatu wassalam. Sekarang tiba-tiba datang masa hijrah, tiba-tiba pilihan Nabi istirahat kata kita, bersembunyi, menyelamatkan diri, tinggalnya di gua lagi. Hanya gua Sur itu. Lalu di gua Sur itu bangsa Quraisy tadi terbangun, lalu bingung mereka karena Nabi sudah dilihat di rumah tidak ada. Itu singkat cerita. Lalu kemudian mereka mencari, lalu berada di sekitar gua Sur. Lalu sahabat Abu Bakar kelihatannya bersedih Bu, cemas, khawatir. Kenapa Bu? Kenapa? Sahabat Abu Bakar ini bersama Nabi dalam gua. Sahabat Abu Bakar itu merasa katakanlah takut sekali, khawatir sekali, cemas sekali. Kenapa? Karena
Karena takut kalau mereka masuk Nabi terbunuh, Islam selesai sudah. Itu persoalannya. Bukan sahabat Abu Bakar takut sendiri, bukan. Ini persoalannya keselamatan Nabi SAW, termasuk keselamatan Islam. Itu di At-Taubah ayat 40 kira-kira, ayat At-Taubah ayat 40. Begitu sahabat Abu Bakar takutnya bukan main, karena ini kakinya orang tuh kelihatan di atas itu. Kalau mereka sedikit menoleh ke bawah mungkin terlihat. Lalu Nabi SAW berkata kepada sahabat Abu Bakar. Apa perkataannya, Bu? Nabi melihat sahabat Abu Bakar sedih, takut menghadapi keadaan berat seperti ini. Lalu Nabi bersabda kepada sahabat Abu Bakar. Apa sabdanya? Rabbana atina min ladunka rahmah. Bukan Bu. Lain. Ayo, siapa? At-Taubah ayat 40. At-Taubah ayat 40. Kira-kira At-Taubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahzan. Terus la tahzan innallaha, coba sambil ibu hafalkan, la tahzan innallaha, terjemahannya jangan bersedih apa jangan takut ya Bu? La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, aman kita. Apapun yang terjadi di dunia ini. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. La tahzan, tidak usah bersedih. Kita punya Allah, Dia pelindung kita, Dia penjaga kita. Tidak bakal ini orang-orang mau masuk ke pintu gua, memeriksa masuk, tidak bakal. Allah bersama kita. Walaupun itu gua itu pintunya tidak ada pintu, tidak juga dikunci, tidak, tapi tidak bakal masuk ke dalam. Untuk mencoba-cobalah, mungkin Muhammad ada di dalam, dicoba kita periksa, tidak bakal. Mengapa, Bu? Ada? Oh itu, ya, boleh, betul. Ada sebagian riwayat menyebutkan ada sarang laba-laba. Tapi diantaranya yang paling pokok memang tidak ada keinginan untuk ini urusan hati. Allah tidak membuka keinginan mereka untuk masuk ke dalam. Ada satu riwayat yang saya ingat, wal ilmu indallah, itu yang di atas dan di bawah. Yang di bawah berkata, coba masuk ke dalam kamu, lihat itu Muhammad. Yang di atas menolak, tidak ada, ini ada sarang laba-laba, tidak mungkin Muhammad ada di dalam. Dia menolak, padahal belum dicoba. Makanya ibu-ibu kalau menghadapi persoalan jangan langsung diputus. Tidak ada, coba dulu, lalui dulu, periksa dulu, baru ibu bilang, oh tidak bisa, tidak ada. Jadi anak disuruh, nak tolong belikan garam di warung itu. Katanya si anak, tidak ada Bu. Loh, belum jalan sudah bilang tidak ada. Jalan dulu baru ngomong. Ini ndak persoalan belum. Ini kita semuanya Bu. Persoalan kita kadang-kadang itu harus gini, belum, ndak ada, sudah diputus lebih dulu, dicoba dulu, selesaikan dulu baru ngomong. Ini belum apa-apa sudah. Jadi kata seorang ibu kepada anaknya, nak, daripada kamu ini tinggal di sini ada waktu ini, coba nak
ada modal, kamu berjualan di dekat pasar sana, berjualan ini jenisnya. Itu anak belum mencoba, langsung tak mungkin laku, Bu. Ini benar-benar menjadikan tak laku betul. Karena omongan sudah salah. Ini omongan punya dampak. Nak, tolong nak, ya, ibu mau menggoreng sesuatu, nanti kamu yang jualan ya nak. Itu anak langsung bilang, tak mungkin laku, Bu. Ya sudah, selesai. Anak, ya sudah itu. Tapi kalau anak yang soleh, anak yang mengerti tentang aturan dengan Allah Jalla Jalaluh, apalagi dengan ibunya, ya Bu, kita coba Bu. Ibu mau buat apa? Buat ini nak. Anak mencoba Bu, menjajakan, menjual. Tak laku, tak laku. Pulang ke rumah, tak laku. Anak bilang, Bu, belum laku Bu. Tak apa-apa nak, kita coba lagi. Dan si anak terus nurut Bu. Hari pertama, kedua, ketiga. Itu nanti Allah buka itu. Allah buka. Tapi kalau hari pertama tak laku, terus kata ibu, nak besok ibu mau ganti dagangan ni. Jangan Bu, tak laku Bu. Nah sudah, berarti putus asa. Selesai persoalan. Tapi kalau orang baik, pantang putus asa. Ya Bu, ya Bu, saya mau jualkan, silakan Bu. Ya. Nanti Allah buka jalan. Allah pasti buka. Tapi tak laku, tak laku, tak laku, harus dilalui dulu. Bukan tahu-tahu keluar bawa dagangan si anak kue misalnya, sampai di depan pintu terus ada yang beli semuanya. Tak mungkin. Jalan dulu, keliling, dia payah dia. Habis itu pulang tak laku. Besok tak laku. Tiba-tiba seminggu mulai itu lancar, terus lancar, terus lancar. Nah itu yang tahu itu hanya Allah. Kita tidak tahu. Kita ini oleh setan itu dibuat putus asa. Dibuat putus asa. Dianggapnya hari ini sama dengan kemarin. Sama. Tidak begitu. Kalau ada apa-apa, lapor, mengadu kepada Allah. Tolong ya Allah, beri jalan ini, beri jalan ini, beri jalan dan seterusnya. Nanti Allah buka. Tapi harus dilalui dengan tidak enak dulu. Tidak enak. Baru sesudah itu Allah buka. Nabi SAW tadi mengingatkan sahabat Abu Bakar, menasihati sahabat Abu Bakar. Bagaimana Bu sabdanya Nabi tadi? La tahzan, tidak usah bersedih. Allah beserta kita. Allah bersama manusia itu ada dua macam. Ada kebersamaan Allah secara umum. Pasti Allah itu bersama manusia. Wallah ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu. Yang kafir, yang mukmin, yang durhaka, yang taat, semua. Tapi ada kebersamaan khusus. Ada kebersamaan khusus. Ini yang hanya untuk orang mukmin, hanya untuk orang yang bertakwa, hanya untuk orang yang taat kepada Allah. Makanya kemudian Allah Jalla Jalaluh tidak membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu di gua lalu bisa didatangi orang kafir. Tidak bisa. Itu sudah tertahan oleh kehendak Allah Jalla Jalaluh. Dan mereka berputar, lalu mereka pergi. Mungkin lebih kurang Nabi tinggal di gua itu berapa hari? Berapa hari ya Bu? Kira-kira? Mungkin kira-kira 3 malam. Sambil melihat keadaan. Yang paling terkenal saat itu adalah Sayyidah putri sahabat Abu Bakar. Siapa namanya Bu? Sahabat Abu Bakar siapa namanya? Yang keras Bu, siapa? Bukan. Sayyidah Asma radhiyallahu anha. Itu dia. Itu Sayyidah Asma. Beliau terus membantu Nabi SAW. Membantu Nabi menyelesaikan urusan
hijrah ini. Begitu Nabi mau berangkat, persiapan berangkat, sahabiah Sayyidah Asma ini mengikat barang Nabi, ternyata tidak ada ikatannya, tidak ada tali, dan ini perlu tali. Beliau ini dengan kecerdasannya membuka apa bu? Anunya ini bu, perempuan ini yang diikat itu apa bu? Apa bu? Apa? Iya, kan perempuan itu ada. Kalau laki-laki kan sabuk tuh bu. Perempuan. Oh saya, iya. Iya itu. Beliau robek jadi dua. Beliau ikatkan sama badannya, yang satu pada ini. Makanya beliau itu diberi gelar dengan gelar yang terkenal, apa namanya bu? Ya gelarnya yang terkenal, pemilik dua itu sustagen tadi. Ya, apa bu? Apa mas? Ya itu maksudnya. Dzatun nitaqain, yang memiliki dua itu bu. Dan satu Allah yang satu tadi diikat, Allah akan ganti nanti di surga. Artinya nanti di surga dapat hadiah. Ya bukan hanya itu tentu, yang lain-lain, nikmat-nikmat yang lain, tapi ada amal yang dia lakukan untuk Nabi SAW seperti itu. Ini yang terjadi saat itu. Dan beliau ini memang wanita tangguh sekali, hebat. Ketika khususnya di saat malam hijrah itu, beliau memang sangat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi Abu Jahal dan lain-lainnya begitu lari, begitu meninggalkan pagi dari rumah Nabi sudah hilang, tidak ada. Langsung Abu Jahal dan kawan-kawannya langsung menuju rumah Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Tahu ini sahabat yang paling akrab. Jangan-jangan bersembunyi di rumah sahabat Abu Bakar. Lalu Abu Jahal datang, bertemu dengan Asma. Lalu dia tanya, di mana bapakmu? Nah, di mana bapakmu? Tidak tahu. Nah, langsung ditempeleng sama Abu Jahal sampai ininya lepas bu, antingnya lepas. Itu pengalamannya. Tapi dia tetap mengatakan tidak tahu. Yang ditanyakan pertama ayahnya, karena ini rumahnya. Kalau ditanya, "Aina Muhammad?" Mana Muhammad? Oh, ini bukan rumahnya. Tapi yang ditanya, "Mana bapakmu?" Aina. Dia bilang tidak tahu. Kalau kondisi kayak gini, itu Asma tahu ndak itu ayahnya di mana? Tahu. Itu harus jujur apa harus berbohong ya bu? Harus. Ya, jadi berbohong itu ada kalanya dibolehkan dalam batas-batas yang Allah halalkan. Jadi kalau ada orang, ada anak perempuan lari ke rumah kita, dia bilang, "Bu, saya dikejar laki-laki bu, saya mau dibunuh, tolong sembunyikan saya bu." Ya, masuk ke dalam, Benar, datang laki-laki. "Bu, mau tanya, apa ada anak perempuan tadi masuk ke sini ya bu?" Ibu bilang apa? Apa tidak berdosa tuh bu? Ya. Ya. Ibu mesti bilang tidak ada. Coba kamu cari ke sana itu. Pura-pura kita ini paling pinter, coba ke sana. Padahal kita tahu dia bersembunyi. Allahu Akbar. Ada cerita Arab, Islam Arab. Dia memenuhi janji, bu. Jadi seperti tadi datang seorang laki-laki. Dia bilang, "Pak, saya dikejar-kejar orang, Pak. Saya minta perlindungan." Orang Arab ini, bu, paling suka melindungi orang, paling suka memberi makan orang, paling suka menolong orang. Apalagi setelah Islam datang, dia bilang, "Masuk ke kamar saya, masuk." Tiba-tiba bu, sebentar lagi bu,
Datang bu jenazah sama rombongan, dia bilang, Pak, ini anaknya bapak dibunuh oleh seseorang dan orangnya itu lari Pak. Ternyata ini yang bunuh, yang di dalam kamar itu yang membunuh. Yang membunuh anaknya, yang tadi dia bilang, silakan nak bersembunyi, saya lindungi kamu, masuk. Ternyata sekarang datang jenazah ini, pembunuhnya anak yang bersembunyi tadi. Kalau ibu jadi begitu gimana kira-kira bu? Ya apa bu? Hah? Ya apa bu? Terus? Bu, itu kalau awam umum ini bu, kadang-kadang Nabi SAW mereka itu punya tingkat tinggi dalam urusan akhlak. Menganggap biasa, mereka sabar, tabah dan seterusnya, itu orang mukmin. Selesai semua beres, dia buka kamar, dia buka pintunya, dia bilang, nak, kamu telah membunuh anak saya. Saya sudah berjanji akan melindungi kamu. Saya sekarang penuhi itu. Kamu sekarang pergi, jangan ketemu saya lagi. Kalau ketemu bisa dibunuh, saya bunuh kan. Silakan kamu pergi sana. Silakan. Seperti itu. Ibu bisa kayak gitu? Ya harus bisa ya bu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat suka kalau kita membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang lebih, membalas keburukan orang dengan ya itu tingkat yang luar biasa. Siapa yang membalas kebaikan orang dengan membalas keburukan orang dengan kebaikan, menyambung yang putus, memberi pada orang yang tidak mau memberi, maka Allah mudahkan hisabnya pada hari kiamat. Allah mudahkan. Ini orang berbuat buruk, dia berbuat baik, dia memutuskan, dia menyambung terus menerus. Dia berbuat aniaya, tapi dia selalu memaafkan, selalu memaafkan. Itu Allah mudahkan urusan hisabnya nanti pada hari kiamat. Nabi SAW kemudian berangkat. Sebelum berangkat bu, Nabi masih sempat melihat kota Mekah. Dengan menangis beliau berkata, wahai Mekah, saya tahu engkau adalah bumi yang paling disukai oleh Allah. Itu Mekah. Andai kata mereka tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Nabi berat itu bu, meninggalkan Mekah itu berat. Saya tahu engkau adalah, wahai Mekah, ya Mekah, wahai Mekah, saya tahu engkau adalah bumi yang paling Allah cintai. Coba mereka tidak mengusirku, aku tidak akan pindah, tidak akan pergi darimu. Begitu berangkat tidak lama turun ayat. Ayatnya itu, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Artinya, kamu berangkat dari Mekah nanti akan kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah. Bukan lalu pergi ke Yathrib, Madinah, lalu sampai wafat tidak pernah balik ke Mekah. Tidak. Allah janji itu. Allah akan kembalikan dari mana kamu berangkat ke sana. Ternyata kira-kira tahun 8 Hijriah ada penaklukan kota Mekah. Nabi datang ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, menaklukkan orang kafir. Ka'bah dibersihkan dari kemusyrikan. Ka'bah dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan. Itu yang terjadi. Sehingga Nabi kembali ke Mekah. Hanya saja Nabi itu akhirnya
memutuskan untuk tetap tinggal di kota Madinah. Di kota Madinah. Jadi kota Makkah itu tanah sucinya Nabi Ibrahim alaihi wassalam, sedangkan Madinah kota sucinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makkah itu disebut Makkah Mukarramah. Apa artinya ya Bu? Makkah Mukarramah artinya apa? Ya, Mukarramah. Makkah Mukarramah, kota yang dimuliakan. Kota yang dimuliakan, Mukarramah. Kalau Madinah disebut apa Bu? Madinah Nabi Madinah Munawwarah. Madinah Munawwarah artinya apa? Ada ibu namanya Munawwarah di sini? Munawwarah yang dicahayai. Itu dulu namanya Yathrib ya Bu. Katakanlah Yathrib, tidak ada apa-apanya. Orang Yahudi selalu mengambil keuntungan dari suku Aus, suku Hazrat, penduduk Madinah, terus jadu domba Bu. Ini penduduk asli Madinah lalu jadi orang Ansor, itu suku Aus, suku Hazrat. Orang Yahudi itu pinter Bu, suka mengadu domba Bu. Dan mengadu domba, orang yang mengadu domba itu tidak bakal masuk surga. Siapa yang suka mengadu domba itu tidak bakal masuk surga. Itu namam. Jadi datang ke kota Madinah, Yathrib dulu, Yathrib. Pertama Yathrib, lalu Nabi SAW akhirnya mengganti kota Yathrib dengan menjadi Madinah yang dicahayai. Jadi kota yang kedatangan Nabi SAW itu, kota itu barokah, sangat barokah, sangat barokah. Sehingga sampai saat ini kota itu menjadi Munawwarah, ada Masjid Nabawi, termasuk ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu selisih pendapat ya Bu, berbeda pendapat di mana Nabi mau dimakamkan, di Mekah tempat kelahiran atau di Madinah. Dan tidak ada pesan dari Nabi, tidak ada. Nanti ya kalau saya meninggal tolong saya makamkan saja di Mekah, kuburkan saya di dalam Ka'bah misalnya, tidak ada pesan. Tapi ternyata lagi-lagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau kemudian menyampaikan, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi itu kalau wafat dikuburkan di tempat di mana beliau wafat. Beliau wafat di kamar itu, kamarnya Siti siapa itu Bu? Siti Aisyah radhiyallahu anha, di sana dimakamkan. Lalu ternyata Nabi tidak sendirian, ditemani oleh sahabatnya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ditemani juga oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Di dunia beliau ini kemana-mana mesti bersama dua orang ini Bu, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, terus menerus sampai wafatnya juga berada di makam yang di tempat yang sama, di kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin ini ya Bu yang bisa kita bicarakan pada saat ini untuk menghadapi tahun baru ini. Mari kita tutup dengan berdoa, semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita, rahmat dan keberkahannya. Kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi lakal hamdu ya Rabb mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala dhurran illa kasafta wala dainan illa qadaita wala su'alan illa a'taita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ta'ala anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allahumma ya Allah, di tempat ini dalam suasana halaqah zikir seperti saat ini, seperti pagi ini, tidak ada yang kami minta kepadamu kecuali maafmu, ampunanmu, rahmatmu, kasih sayangmu, bantuanmu, pertolonganmu dalam kami menghadapi semua persoalan hidup ini. Jangan ada dosa pada kami saat ini, melainkan Engkau berkenan mengampuninya. Jangan pula ada kesedihan pada kami, melainkan Engkau menghilangkannya. Jangan pula ada kesempitan pada kami, melainkan Engkau melapangkannya. Jangan ada hutang pada kami, melainkan Engkau melunasinya. Jangan ada yang sakit di antara kami, melainkan Engkau menyembuhkannya. Jangan ada yang hilang dari kami, melainkan Engkau menggantinya. Jangan pula ada permintaan kami, melainkan Engkau mengabulkannya. Jangan ada cita-cita kami untuk dunia kami, untuk akhirat kami, melainkan Engkau menyampaikannya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sampailah kami di penghujung 1445 Hijriah, dan sebentar lagi dengan izinmu kami akan memasuki tahun 1446 Hijriah. Ya Allah, hanya Engkau yang akan memperbaiki kehidupan kami. Hanya Engkau yang akan memperbaiki ketakwaan kami. Hanya Engkau yang akan memperbaiki ketaatan kami. Hanya Engkau yang akan memperbaiki keadaan kami. Perbaiki keadaan kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki rumah tangga kami, perbaiki urusan anak-anak keturunan kami. Ya Allah, perbaiki urusan agama kami. Agama ini yang jadi pegangan bagi kami, dan perbaiki pula urusan dunia kami. Perbaiki urusan dunia kami yang saat ini kami sedang menjalaninya, yang saat ini kami sedang melaluinya dengan banyak persoalan yang harus kami hadapi. Ya Allah, rahmatmu, bantuanmu, pertolonganmu dalam kami menghadapi kehidupan ini. Lindungilah kami selalu, lindungilah kami selalu. Lindungi kami dari depan, lindungi kami dari belakang, lindungi kami dari kanan, lindungi kami dari kiri, lindungi kami dari atas kami, lindungi kami dari bawah kami, termasuk semua keluarga dan rumah tangga kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dan perbaiki pula urusan akhirat kami, karena ke sana tempat pulang kembali kami. Ya Allah, kami sangat yakin bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kami, dan tempat tinggal kami yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya adalah kampung akhirat. Ya Allah, untuk masuk ke akhirat perlu bekal, perlu sangu. Kami tidak punya bekal. Kami hanya banyak dosa, banyak kehilafan, banyak kesalahan. Dosa-dosa kami banyak sekali. Ya Allah, amal kami, kebaikan kami sangat kurang, sangat tidak cukup untuk masuk ke kampung akhirat.
hanya rahmat-Mu yang kami harapkan. Rahmat-Mu yang kami harapkan, maaf-Mu yang kami harapkan, dan ampunan-Mu yang kami harapkan. Perbaiki urusan akhirat kami, karena ke sana tempat pulang kembali kami. Perbaiki urusan akhirat kami, karena ke sanalah tempat pulang kembali kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.